Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan di mana kita boleh sama-sama saya lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara, kita tahu bersama-sama kisah bagaimana manusia setelah peristiwa Nabi Nuh, peristiwa air bah itu, Allah secara jelas memerintahkan beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Tapi mereka ingin bersatu. Dan salah satu faktornya adalah mereka satu bahasa. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup setiap dari kita merasa bahwa coba ada banyak kesamaan, coba tidak banyak perbedaan. Pasti manusia itu bisa bersatu dan pasti hidup ini akan menjadi jauh lebih baik. Tapi di sini kita melihat tidak seperti itu. Karena apa? Mereka ada satu faktor yang menyatukan mereka, yaitu satu bahasa. Tapi pada akhirnya mereka melakukan apa yang tidak menjadi kehendaknya Tuhan. Mereka menentang Tuhan. Mereka secara sengaja, mereka sudah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi dengan kesatuan yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melawan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bersama-sama apa yang menjadi responnya Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-6, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, dan barulah permulaan mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu karena kesatuannya mereka dalam keberdosaannya mereka. Dan apa yang Allah lakukan? Allah berkata dalam ayat yang ke-7, baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di sini kita bisa melihat ada hukumannya Tuhan. Tapi di sini kita juga bisa melihat ada anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Karena tanpa Allah turun, maka manusia tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, yaitu memenuhi bumi. Dan itu yang sudah Yesus lakukan bagi setiap dari kita. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap dari kita. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus kita bisa melakukan apa yang benar, apa yang sudah menjadi kehendaknya Allah saja. Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini mengingatkan setiap dari kita bahwa hidup benar hanya terjadi di dalam Kristus. Karena apa yang sudah Kristus lakukan, karena karya Kristus yang membenarkan setiap dari kita, maka sekarang kita bisa hidup senantiasa melakukan apa yang menyenangkan Allah saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap dari kami bahwa hanya di dalam Kristus saja Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini, turun ke dalam dunia ini, kami bisa memiliki hidup yang benar di hadapan-Mu. Melakukan apa yang benar bukan karena kami, tapi karena apa yang sudah Engkau lakukan bagi setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.